Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kita kenikmatan usia dan kenikmatan kesehatan, dan inilah kenikmatan yang terus harus kita syukuri. Dan di pagi hari ini, dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk memanfaatkannya dalam kebaikan, dan salah satunya kebaikan pagi hari ini adalah kebaikan untuk mengikuti majelis ilmu bersama Tuan Guru Subhanahu Fajar, yang setiap Jumat kita diajak untuk menyelami sebuah kitab atau tazkirah kayak karya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dan kitab inilah yang bisa memberi gambaran tentang perjalanan kita setelah di dunia ini, perjalanan yang panjang yang tentu harus kita persiapkan. Sebagaimana ketika kita sedang bersiap-siap untuk sebuah perjalanan panjang di dunia dan persiapkan berbagai macam bekal, tentu begitu pula ketika kita akan menuju sebuah perjalanan yang panjang, yaitu di akhirat kelak, yaitu di akhirat yang tentu di sana ada satu kesempatan, apakah kita menjadi ahli surga atau di ahli neraka. Dan kesempatan itu disiapkan dan sekarang dengan cara kita beramal soleh sebanyak mungkin, wastabiqul khairat. Dan begitulah Rasulullah SAW sudah memberikan penjelasan panjang dalam sabda-sabdanya. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan pada Nabi kita SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sebuah perjalanan panjang di akhirat kelak yang insya Allah akan kembali dijelaskan oleh Tuan Guru Subhanahu Fajar dengan merujuk kepada kitab At-Tazkirah. Mudah-mudahan kita semua istiqamah terus ya mengaji kitab ini, agar kita makin termotivasi untuk terus beribadah, terus mempersiapkan bekal-bekal untuk akhirat kita. Dan salah satu bekal penting adalah bersedekah, karena sedekah menjadi salah satu bekal amal soleh yang begitu banyak keutamaannya, sehingga disebutkan dalam surat Al-Munafiqun, ketika orang-orang berada di alam barzah, maka mereka berkata kepada Tuhannya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la atasaddaqu wa akun minas shalihin. Tuhanku, jika saja engkau memberikan tangguh sejenak saja untuk kembali ke dunia, fa'asaddaqu, maka aku akan bersedekah, wa aku minas shalihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Begitulah permintaan itu yang tidak mungkin dikabulkan oleh Allah, karena tidak ada yang orang sudah meninggal kemudian dihidupkan kembali ke dunia ya. Karena itulah mumpung kita masih diberi sisa usia kesehatan, mari kita manfaatkan semua rezeki yang telah Allah berikan di jalan Allah, dan salah satunya dengan bersedekah. Dan insya Allah di sedekah Jumat ini, apalagi di hari Jumat Sayyidul Ayyam, akan menjadi eh, hari yang istimewa tentu bagi kita semua, pahala yang berlipat di hari Jumat ini untuk kita menjalankan berbagai macam amal soleh, dan salah satunya adalah dengan bersedekah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus istiqamah dalam bersedekah, yang rutin setiap hari, berapapun yang kita sedekahkan di jalan Allah. Mudah-mudahan itulah amal yang disebutkan oleh Nabi kita Alaihissalam sebagai amal yang paling dicintai Allah, yaitu adwa muhawain qalla, yaitu keistiqomahannya wa in qalla, walaupun sedikit. Dan inilah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah Allah, di tema pagi ini sebagaimana yang sudah di-share, kita akan mengungkap kembali sebuah tema tentang bagaimana pintu-pintu surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang sungguh banyak pintu-pintu surga yang akan kita masuki dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di pagi ini sebagaimana biasa selalu didampingi oleh guru kita Tuan Guru Subhanahu Fajar yang terus setia mendampingi kita untuk kembali memahami warisan agung untuk kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah dari Nabi kita SAW. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Kita melanjutkan sebuah tema ya tentang pentingnya kita mempersiapkan dulu, satunya yang kita siapkan tentu amal soleh, dan amal soleh inilah yang sedang diri kita semua untuk memperbanyak amal soleh. Dan di kajian kita akan membahas tentang pintu-pintu surga saja, abu-abu jannah, yang akan memasuki pintu-pintu yang banyak di dalam surga, dan pintu apa saja yang ada. Tafadhol masykur Ustaz. علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا kebaikan untuk kita semua. Allah yang memberikan kebaikan tersebut atas hidayah, inayah, dan taufik min Allah Ta'ala. Dan semoga amaliah kebaikan yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah letakkan, Allah catat pada timbangan dan sampaikan kepada Rasul yang mulia di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari Allah ciptakan. Kita disunahkan untuk senantiasa memperbanyak selawat salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan penuh harap meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selawat salam yang kita sampaikan kepada beliau Allah jadikan sebagai hujjah, sebagai bukti akan kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi penyebab Allah redai kita semua kelak mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Seluruh jamaah MKI yang bergabung pagi hari ini, Barakallah fina wa fikum ajma'in. Semoga insya Allah kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir rasa khasyah menjadi cahaya buat kita di dunia wal akhirah. Pagi hari ini kita lanjutkan membahas kitab At-Tadhkirah. Tentu kitab ini dari awal kita mengkaji, mempelajari, dan membaca
ayat-ayat dan hadis-hadis yang dicantumkan di dalam kitab At-Tazkirah mereka pasti dialami oleh setiap manusia setelah dia meninggal dunia, kemudian kemana dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesudahan-kesudahannya yang pada akhirnya kemudian tujuan terakhir itu adalah naudzubillah imanar neraka. Tentunya sebagai orang yang beriman kita berharap dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kemudian kita sudah membahas bagaimana sifat-sifat amalan-amalan yang kiranya menjadi uh, jembatan yang menghantarkan kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk melanjutkan mengkaji kitab ini, bahwa telah sampai kepada kita dari hadis-hadis yang kita baca bahwa di dalam surga ada sebuah kias. Tadi apa yang disampaikan tentang pintu-pintu surga, namun saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa di surga ada istana yang megah, hamba Allah yang memiliki kesabaran yang tinggi dalam mensikapi ujian-ujian yang Allah berikan. Kemudian ada yang mengantarkan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abi Sinan, ya, Abi Sinan qala dafantu ibni Sinan. Abi Sinan ini bercerita bahwa saya memakamkan, ya, saya menguburkan ibni, anak laki namanya Sinan. Ya, Abi Sinan bapaknya Sinan. Wa Abu Talhah ala syafiqil qabri, dan hadir pula di pemakaman itu dekat dengan liang lahat sahabat Abu Talhah yang ikut hadir dalam pemakaman anaknya Abu Sinan. Faqala, Abu Talhah bercerita, langsung menyampaikan kepada Abu Sinan, haddatsani Dhahhak bin Abdurrahman an Abi Musa. Saya telah sampai kepada saya dari Dhahhak bin Abdurrahman dari Abi Musa al-Ash'ari, seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Qala, Abu Musa telah menyampaikan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, idza qabadallahu azza wa jalla ibnal abdi, apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil atau mewafatkan anak hambanya, qala lil malaikah, Allah berseru kepada para malaikat. Allah bertanya, madza qala abd, hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil, diwafatkan anaknya yang masih kecil. Allah bertanya ke para malaikat, bagaimana respon, sikap, dan yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh orang tua yang anaknya meninggal dunia. Qalu, malaikat menjawab,
hamidaka wastarja'a. Orang tuanya memujimu ya Allah, hamidaka. Dia mengucapkan alhamdulillah di saat dia mendapatkan ujian dan cobaan, ujian berat. Namun hatinya dan lisannya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah di saat dia mendapatkan ujian. Wastarja'a, dan diiringi kalimat pujian tersebut dengan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia memuji Allah dan beristirja. Qala, Allah berseru kepada para malaikat, ubnu lahu baitan fil jannah, tolong bangunkan ya, istana yang megah di dalam surga. Ya, baitan, rumah. Kita artikan di sini istana. Bangunkan istana yang megah di dalam surga. Wasamuhu baital hamdi, dan tulislah dan beri nama rumah tersebut dengan bait al-hamd, rumah pujian. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, dari hadis ini kan bahwa surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga, neraka, Allah sudah ciptakan. Allah sudah siapkan dari ya zaman azali sebelum ya Allah menciptakan ya, langit dan bumi. Allah sudah menyiapkan dengan takdir, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj diperlihatkan surga dan neraka. Surga dan neraka itu sudah ada, tapi perhiasan yang ada di surga serta bangunan-bangunan yang ada di surga ya, diperindah, dipercantik, ya, dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rumah yang baru diciptakan, baru disiapkan, padahal surganya sudah ada. Istana-istananya sudah ada, perhiasannya sudah ada. Tapi ada bangunan baru, ya, tempat baru yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana istana dan bangunan tersebut diberi nama oleh Allah dengan rumah pujian, Baitul Hamdi. Bagi siapa siapkan semua ini, bagi hambanya yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat, namun tetap berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzan, dan di saat itu dia tetap mengucapkan alhamdulillah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada bangunan-bangunan yang baru yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang memiliki amalan-amalan istimewa, ya, kemuliaan-kemuliaan. Kemudian saya akan menyebut dibacakan atau tidak, tapi untuk memberikan motivasi dan semangat kepada kita semua. Ada hadis yang dicantumkan di dalam kitab ini, amalan yang tentu bisa kita lakukan agar Allah masukkan kita ke dalam surga, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man asbaha minkum al-yawm sha'iman?" Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini telah berpuasa, yang berpuasa? Qala, Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasul. Faqala, "Faman tabi'a minkum al-yawm janazah?" Siapa di hari ini di antara kalian yang ikut dalam proses pemakaman jenazah? Qala Abu Bakar, "Ana." Abu Bakar mengatakan, saya. Kemudian Nabi bertanya kembali, "Paman atma'a minkum al-yawm miskinan?" Siapa hari ini yang telah memberikan makan orang miskin? Qala Abu Bakar, "Ana." Saya ya Rasulullah. Qala, Nabi bertanya kembali, "Faman 'ada minkum al-yawm maridan?" Hari ini siapa yang sudah sempat menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar berkata, "Ana." Saya ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian lanjutkan sabdanya, "Majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah." Bila amalan-amalan ini ada pada diri seseorang, maka Allah masukkan ke dalam surga. Coba kalau dihitung, berapa amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar di hari itu? Yang ditanyakan oleh Nabi. Ya, pertama apa? Puasa. Kemudian mengantarkan jenazah. Tiga, memberikan orang miskin. Keempat, menjenguk orang sakit. Ya. Ada empat amalan. Apabila empat amalan ini dilakukan oleh seseorang di hari itu, kemudian dia meninggal dunia, amalan dibangun di atas ikhlas lillahi ta'ala, mengharap kepada Allah, tidak dicampuri dengan riya, sum'ah, ujub, dan akidahnya benar, tidak ada kesyirikan, maka Allah masukkan ke dalam surga. Masyaallah. Hari ini ada yang puasa? Kalau dulu Nabi yang bertanya kepada para sahabat, Abu Bakar yang respon. Kalau hari ini saya bertanya, siapa yang respon? Ustaz puasa. Hari ini nggak puasa. Gitu. Hari Jumat. Bolehkah puasa di hari Jumat? Contohnya enggak boleh. Kalau Kecuali biasa puasa, puasa Daud boleh. puasa Selang-seling puasanya ya bertepatan hari Jumat boleh. Atau puasa sunnah yang lain seperti Arafah, seperti Muharram dan seterusnya. Tidak boleh apabila dikhususkan. Ya, saya pokoknya khususnya semua puasa hari Jumat. Terus hari Kamis enggak, Jumat itu enggak boleh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan puasa di hari Muharram, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan seterusnya empat amalan yang dilakukan di hari itu dan orang yang meninggal dunia. Ya, amalan yang berpuasa, kemudian memberikan langsung dengan makanan atau dengan berbentuk uang. Ya, yang intinya ada sedekah di situ. Kemudian menjenguk yang sakit. Tidak dilakukan dan seorang meninggal dunia di hari itu, Allah jamin lewatkan masuk surga. Semoga Allah memudahkan kita kita minta kepada itu dijenguk. Siapa yang mendoakan dirinya, ya Allah saya sakit, biar dijenguk, biar oleh dapat pahala.
saya mau, ya Allah jadikan saya orang miskin agar diberikan bantuan oleh orang lain. Enggak kan? Ya kalau berpuasa, ya silakan. Ya. Dan itu amalan-amalan yang insya Allah apabila dilakukan oleh seorang hamba, Allah akan berikan uh, jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya amalan tersebut ya, dilakukan ikhlas Allah. karena tidak tercampuri dari pembatal-pembatal amal. Apa pembatal-pembatal amal? Ria, Ujub. ingin dilihat orang. Kalau orang melihat kita, tapi bukan itu yang kita harap. Diri kita di hadapan orang lain atas kehendak Allah. Mungkin ada orang yang selama ini menganggap kita pelit dan seterusnya. Ya, kemudian kita bersedekah dan orang lain melihatnya. Dan kita tidak mengharapkan orang lain menyanjung melihat. Itu hakikatnya Allah sedang memperbaiki kita. Ya. Jadi ikhlas karena Allah dibangun di atas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akidah tidak terkotori oleh pembatal-pembatal amal, di antaranya adalah asyirku billah, ya, ke dalam surga. Ini hadisnya panjang ya. Seperti apa keadaan mereka dan masuk ke dalam surga. Ya. Disebutkan di dalam kitab ini maja'a fi sifati ahli jannah. Bagaimana keadaan orang-orang yang akan masuk surga dan bagaimana mereka masuk ke dalam surga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, dari sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala zumar lailatal badri. Sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga, wajah-wajah mereka berseri-seri, bercahaya, dan cahaya mereka seperti bulan purnama. Ya. Wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Ya Allah. Wajah mereka bercahaya karena tampak dari wajah-wajah mereka kebahagiaan, kesenangan. Thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyin fis sama'. Kemudian kelompok yang kedua, mereka akan masuk surga dengan wajah-wajah mereka berseri-seri, bercahaya seperti cahaya bintang yang paling bercahaya di langit. Ya. Bunda Nirwana, Bunda Arini. Ya, bintang apa yang paling bercahaya? Bintang Kejora. Tahu nama bintang yang paling bercahaya? Pak Haji Hussein. Hah? Bintang Kejora. Bintang Kejora. Kalau nggak salah. Kalau salah, coba googling apa bintang yang paling bercahaya. Berarti Nabi sampaikan itu Nabi tahu ada bintang yang paling bercahaya. Ya, paling nampak. Ya. Kalau bintang Kejora itu paling terang karena dekat dengan bumi atau gimana? Dekat ya. Iya. Jadi kalau karena dekat, ya, dia paling bercahaya karena dekat. Allah alam, pokoknya kata Nabi,
Nanti kelompok pertama yang masuk surga wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Bulan purnama. Ya. Kenapa disebut bulan purnama? Ya, dulu orang-orang Arab itu mereka kalau menyanjung, mensifati keindahan, mereka menyebut bulan purnama. Dan Al-Quran turun dan Nabi sampaikan hadis-hadisnya tentu dengan makna yang dipahami oleh orang-orang Arab saat itu. Ya, Iya, bulan purnama. bulan purnama. Bulan purnama. Siapa yang pernah disanjung dulu wajahmu bercahaya seperti bulan purnama? Nama. Siapa yang pernah Nirwana. disanjung begitu? Hah? Bunda Nirwana. Ya, kalau dulu disanjung wajah indah bercahaya seperti bulan purnama, nggak tahu sekarang nyanjungnya bagaimana. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, bintang Nubuladiyah bercahaya namanya Sirius. Ya, alhamdulillah. Silakan mudah untuk kita cari Google. Pokoknya kata Nabi, kelompok yang kedua akan masuk surga wajahnya bercahaya seperti bintang yang paling bercahaya di langit. Syiar dalam Al-Quran. Masya Allah. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, la yabulunna, la yabulun. Mereka ahlul jannah tersebut, mohon maaf, mereka tidak buang air kecil. Baul itu kencing. Oh, Ya, di surga nanti ketika mereka masuk surga, kelompok pertama seperti bulan purnama, kemudian kelompok kedua cahayanya lebih rendah, dan seterusnya dan seterusnya. Ingat, zumrah itu berkelompok-kelompok, bukan satu orang, tapi kelompok. Zumrah itu kelompok yang banyak. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, ya, wasiqal ladzina, mereka akan digiring, ya, orang-orang masuk surga berkelompok-kelompok. Begitu juga orang yang masuk neraka digiring berkelompok-berkelompok. Nah, bukan satu orang, tapi berkelompok. Jumlah mereka berapa? Allah alam bisawab. Bisa jutaan, bisa miliaran, Allah alam. Tapi kelompok pertama ini wajah mereka seperti bulan purnama. Insya Allah, aminkan kita semua bagian dari kelompok itu. amin ya rabbal alamin. Jadi nggak perlu siapkan skincare nanti. Nah, itu sudah bercahaya wajahnya. Kalau hari ini ya di dunia wajahnya berubah-berubah. Kadang glowing, ya besok musam tidak cerah. Tapi Besok penduduk aku surga abadi selama-lamanya. Dan sifat mereka la yabulun, tidak ada yang buang air kecil. Nggak ada toilet nanti di surga. Ya, Ustaz Khalis, nggak ada toilet. Jangan nanya, kalau di bandar sekarang izin ya tanya di mana toilet Bu gitu. Kita tanya. Nanti di surga nggak ada tempat buang air kecil. Ya, wala yatagawwatun, dan mereka tidak buang air besar. Karena ini kotor semua, kotoran manusia. Ya. Kenapa manusia ya di fitrahnya seperti ini, di dunia mereka buang air kecil, buang air besar. Tentu ya di antara faedahnya adalah agar manusia sadar diri. Jangan sombong. Antara miskin dan kaya ya sama. Ya, yang kaya, yang miskin sama. Semuanya membawa kotoran. Ya, mohon maaf. Ya. Tapi penduduk surga tidak ada yang membawa kotoran. Bahkan ini kotoran di dunia kalau kita tidak buang jadi penyakit, betul nggak? ya. Ya, kalau nggak dibuang akan sakit. Ya, lalu apa yang kita banggakan?
Berikutnya, kata Nabi SAW, mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air Besar. besar. Ya Allah. Amsyatum zahab, kemudian sisir mereka dari emas. Sisir mereka dari emas. Ya Allah, perempuan-perempuan yang suka berdandan disiapkan nanti alat-alat untuk berdandan di surga. Amsyad, sisir. Sisirnya identik dengan perempuan ya. Apa laki-laki juga suka bersisir? Sisir Seralis, dong. Sisir dong. Oh, enggak sisir sisir. dong. Sisir dong. Bisa laki-laki Sisir kan. dong. Oh, Tapi enggak kan sisir. identik banget dengan perempuan ya. Hah? Ya sisir juga. Pergi sekolah enggak sisir. Pakai jari ya, Bundo. Ya. Pergi sekolah enggak sisir. Laki-laki cukup pakai jari aja. Tapi Nabi SAW beliau dalam beberapa riwayat bersisir. Ya, Nabi SAW mencintai keindahan, kebersihan. Nabi bersisir dan para sahabat meriwayatkan ketika Nabi bersisir nampak ya rambut beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam klimis. Tahu klimis? Tahu. Dia tidak basah tapi Tidak mengkilat. kering. Tidak kering. Pakai apa gitu biar klimis tuh Ustaz Khalis? Pakai Kalau tanco. dulu kalau antum sekolah Pakai waktu minyak, SD, banyak rambut. Pakai tanco. saya mau tanya sebentar, Ustaz Khalis dulu waktu antum SD minyak rambutnya apa? Pakai minyak rambut. Ayo. Hah? Enggak, Oh, ada minyak rambut itu yang tanco. terkenal lah. dulu waktu zaman Minyak kita SD. kemiri. Orang aring. Nah, Orang itu dia. aring minyak kemiri. Orang Orang aring, San. aring. Warnanya apa? Aring. Ustaz Khalis? Tahu nggak Yang warnanya orang potongnya aring? rambut panjang. Orang aring itu memanjangkan rambut. Itu Benar, Ustaz orang kalau aring warnanya hijau ya. Hijau apa biru? Ustaz Hijau ya. Khalid muda itu tanco udah ada pabriknya itu. Ya Allah. Amsyatuhum zahab. Sisirnya dari emas. Kalau sekarang sisir kita kelamaan patah, ya, Patah hancur. hancur. Kemudian la yamtakhitun. Mereka tidak buang ingus. Kalau sekarang masih ingusan nggak? Masih. Kalau pilek dikit saya udah siapin tisu tuh. Jadi nggak ada tisu nanti daharan buat buang ingus. Ya. Wala yatfilun, dan mereka ya tidak meludah. Ya. Tidak meludah, ya. Penduduk surga tidak ada yang meludah. Dan tidak ada yang ingusan. Allah, ini disebutlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Warashumul misk, dan keringat mereka wangi seperti wanginya misik, minyak wangi misik. Keringatan nggak? Keringatan. Ya. Tapi keringatnya seperti bau minyak wangi yang paling harum. Minyak wangi kasturi. Keringatnya. Kalau keringat manusia jangan ditanya. Apalagi sama makan jengkol, pete. Oh enggak, kalau jengkol pete nggak bikin keringat. Hah? Nggak Masa bikin keringat. Kalau makan daging, kambing. ini yang biasa bikin rendang. Ya, maksud saya pengaruh bau keringat ya. Iya, Pengaruh nggak? keringat kalau Dari makan pete jengkol jengkol itu enggak berpengaruh pengaruh nggak keringat. keringat? Enggak pengaruh keringat, yang pengaruh keringat bawang. Bawang, apalagi? Bawang bombay, bawang putih, bawang merah, apalagi ya. Iya. Oh, deh.
Kalau Ah, jengkol pete itu berpengaruh kepada tadi yang mulut. buang air kecil. Oh, mulut. Harus pakai Hah? siwak. Nah, kajian fikih kita tuh pakai siwak. Siwak. Ya. Kajian Penduduk kita. surga nggak ada yang meludah, nggak ada yang buang air kecil, nggak ada yang buang air besar. Ya, tidak ada yang ingusan, berarti nggak ada yang pilek, nggak ada yang sakit-sakitan. Kalau Sehat. kita masih sakit-sakitan ya nggak apa-apa, masih di dunia. Ya. Ya, Di surga udah tak ada. keringatnya harum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW salah satu mukjizat dan kemuliaan Nabi itu, beliau berkeringat, tapi keringatnya tidak seperti keringat manusia pada umumnya. Keringat Nabi SAW harum wangi, dan itu disifatkan oleh istri-istri beliau dan disifatkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu mencium ya tubuh Nabi SAW, bahkan ketika beliau meninggal dunia, ya keringat yang bercucuran dari dahinya Nabi SAW ketika beliau meninggal dunia itu harum wangi, ya wangi harum. Jangan ditanya kalau keringatnya Ustaz Khalis, keringat saya. Baju yang kita pakai 2 hari udah penuh dengan keringat, jangan dipakai lagi. Ya, tadi bau apek. 2 hari. Sehari juga. Ya kalau sehari cuma naik mobil ya kan, nggak tidak kena debu jalanan, bisa pakai lagi lah. Wa majamiruhum uluwah, dan tempat perapian mereka dari kayu yang sangat harum. Ya, jadi ada Cendana. tempat nanti, ada tahu perapian tuh api unggun, ya tempat berhangat-hangat. Nggak tahu, mungkin nanti penduduk surga bilang dulu saya suka naik gunung dan Api suka unggun. buat api unggun. Karena itu mungkin hobinya dulu di dunia. Dia minta sama Allah, saya nanti ingin tempat buat api unggun ya Allah. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayu bakarnya itu dari kayu yang paling harum. Kalau sekarang ada kayu gaharu. Kayu gaharu itu untuk wangian kan? Ya. Pengharum ruangan. Kayu cendana. Kayu cendana. Cendana. Ya. Pokoknya harum-harum dah. Itu kalau dibakar mengeluarkan asap yang sangat harum. Ya, ada kayu gaharu yang kualitasnya mahal, yang bagus, itu per kilonya bisa puluhan, ya, bisa puluhan juta per kilonya. Ya mungkin bisa ratusan lagi kalau yang mahal. Nah, itu baru di dunia. Nanti di akhirat Allah persiapkan. Seandainya asapnya harum, wangi itu, sampai ke dunia, semua yang menimbulkan aroma tidak sedap, bau busuk yang di dunia ini tidak tercium lagi. Semuanya harum. Dunia menjadi harum. Ya Allah. Ini yang Allah siapkan. Berikutnya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Ustaz Khalis ini. Wa azwajuhum hurul 'ain, dan pasangan-pasangan mereka dari bidadari. Masya Allah. Sebut Ustaz Khalis karena dia yang nampak di video. Yang lain ngumpet. Ya, doa saya untuk semuanya insya Allah yang kaum laki-laki dari jamaah di sini. Semoga Allah berikan pasangan-pasangan hurul 'ain, bidadari. Tapi saya duluan Ustaz Khalis karena saya nyampaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bidadari surga itu sudah tahu pasangan-pasangannya yang dari kalangan ahlul jannah di dunia. Apakah surga hari ini sudah ada? Ada. Bidadari itu sudah ada? Ada. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah ada semua perhiasan-perhiasan di surga dan penghuni-penghuni surga Allah sudah siapkan. Bahkan bidadari-bidadarinya. Dan bidadari-bidadari di surga ada yang kemudian cemburu. Padahal ya penghuni surga itu belum masuk surga, tapi bidadarinya cemburu. Kenapa? Kalau ada orang soleh di dunia,
taat kepada Allah, baik. Tapi istrinya sering menyakiti, bawelnya keterlaluan. Ya. Kenapa Dikit saya bilang boleh. bawelnya keterlaluan? Karena pada umumnya ya bawel. Dikit boleh. Bawel dikit. Makanya yang nggak boleh tuh keterlaluan. Kan saya bilang bawelnya keterlaluan. Karena Bunda Nadia itu orangnya bawel. Betul nggak Bunda Nadia? Enggak, Bunda Nadia enggak bawel. Yang nggak boleh itu keterlaluan. Bawel aja nggak apa-apa. Kan bawel dalam kebaikan. Ya, tapi jangan melampaui batas. Dia marahin. Dikit-dikit marah sama suaminya. Marah. Dan menyakiti. Menyinggung. Maka bidadarinya bilang, ya, semoga suamimu itu cepat pindah. Karena kami di sini sudah rindu untuk menunggu dia. Pindah maksudnya, semoga suamimu cepat diambil oleh Allah Waduh, sehingga aku menggantikan kalian-kalian. bahaya doain. Hah? Bahaya harapan bidadari. Oh iya, makanya kalau memiliki laki-laki yang soleh seperti Ustaz Khalis, Haji Syairi, dan suami-suami para bunda ini insya Allah soleh semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi jangan terlalu bawel. Jangan dikit-dikit marah. Ya. Karena bidadarinya sudah nunggu di sana. Khawatir nanti doa bidadari dikabul oleh Allah. Ya. Dia berdoa kepada Allah, minta sama Allah, ya Allah segerakan dia. Udah capek tuh sama istrinya. Ya, walaupun nggak kelihatan, nggak nampak. Ya, dipendem aja. Ustaz Khalis ya. Dipendem aja. Tapi itu adalah kewalian seorang. Ya. Jadi kalau ingin semakin tinggi derajat nanti di surga, jadi banyaklah menelan sesuatu yang tidak disukai. Nah, telan aja, telan. Ya. Ustaz Khalis dimarahin istri, jangan balas. Telan aja. Telan Ustaz Khalis. Pak Jushairi diomelin istri, jangan balik ngomelin. Tahan saja, telan aja. Sabar. Senyum aja ya, senyum. Ya, telan aja. Karena kalau bilang senyum, saya nggak yakin kok. Yakin nggak Ustaz Pak Jushairi dimarah-marahi, diomelin dan senyum? Senyum tapi sambil giginya menggeretak. Udah telan aja. Ya. Orang yang banyak menelan sesuatu yang tidak disukai, makin tinggi derajatnya. Maksudnya sabar. Ya. Sabar aja. Dan para istri, tolong ya. Jangan sampai nanti doanya bidadari dikabul oleh Allah. Ya. Jangan buat bidadari marah. Tapi buatlah bidadari itu cemburu. Nah, itu penting. Cemburu dia. Ya, karena saking baiknya istrinya, subhanallah, suaminya setiap hari dielus-elus. Ya, bidadarinya cemburu, ya kan? Cemburu sama perempuan-perempuan dunia yang salehah. Wazwajum hurul ain, dan pasangan-pasangan mereka dari bidadari, ya. Lalu Nabi mengatakan, la ikhtilaf bainahum wa la tabaghut. Nanti di akhirat mereka tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak saling membenci. Jadi kalau nanti masuk surga, kemudian Allah takdirkan kumpul bersama istri. Istri di dunia juga masuk surga menjadi permaisuri di surga. Kemudian bidadari-bidadari menjadi pasangan-pasangan. Apakah istri kita akan cemburu? Apakah akan kecewa, terluka? Enggak. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Jadi, ya, bukan poligami ya. Yang paling tentram, yang paling bahagia itu di surga. Jadi kalau ingin memiliki 1, 2, 3, bahkan lebih dari itu, istri-istri yang tidak satu sama lain bertengkar, saling cemburu, dan seterusnya nanti di surga, Ustaz Khalis. Ya. Maka bersabarlah Ustaz Khalis.
Kalau hari ini niat antum belum tercapai. Ya, Allah jaga antum karena antum nggak kuat bersabar, saudara hadis. Mana nih yang lain, Pak Haji Usyairi? Apalagi yang saya doakan? Pak Selo ada Pak Selo. Pak Rinaldi itu dari Pekanbaru. Rinaldi. Pak Rinaldi, mana Pak Rinaldi? Apa kabar Pak Rinaldi? Sudah lama tidak bersuah kita di kajian malam MTI. Banyak juga tuh Pak Suherman dari Bengkulu. Herman, barakallah. Ya, Ustaz. barakallah, barakallah. La ikhtilaf bainahum, tidak ada perselisihan di antara mereka. Jadi di akhirat nanti Allah jadikan hati-hati saling mencintai, ya. Wa qulubuhum qalbun wahid, dan hati mereka seperti satu hati, ya. Hati mereka satu, maksudnya tidak ada rasa benci, dendam, ada ingin menyakiti, tidak ada. Yusabbihun Allah bukrata wa asiyya, dan mereka memuji Allah di waktu pagi dan di waktu petang, ya. Nah, ini gambaran ya tentang balasan-balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul jannah. Adapun abwabul jannah, pintu-pintu surga, mungkin nanti kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya ya, di bab berikutnya nih, di bab berikutnya. Karena saya murajaah, kemudian saya lihat ini penting untuk kita ulas, kita sampaikan kepada para jamaah agar tidak terlewatkan. Mungkin itu Ustaz Khalis, barakallahu fina wa fikum ajma'in. Kita buka dengan kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah takdirkan kita semua. Allah catat di Lauhil Mahfuz, di Amin. perkembangan takdir kita, bahwa saya, semua yang hadir di majelis MKI pagi hari ini, Allah takdirkan, Allah catat pada takdirnya Allah bagian ahlul jannah yang kelak masuk ke dalam surga. Kita minta kepada Allah, kita menjadi kelompok yang wajah-wajah kita bercahaya terang seperti bulan purnama. Bulan purnama, indah abadan selama-lamanya. Nanti di Amin. sini ya, di sini ada ungkapan cerita ya, saya sampaikan sedikit. Ada cerita cantumkan di dalam kitab ini. Di Mesir dulu, gitu ya, ada seorang perempuan single parent. Beliau suaminya sudah meninggal dunia, hidup dengan anak laki-lakinya, satu-satunya anak laki-lakinya. Kemudian seorang ibu ini setiap malam membangunkan anak laki-lakinya yang masih bujang. Dia bangunkan untuk sholat malam, untuk qiyamul lail. Walhasil anak ini adalah anak yang saleh, anak yang taat, birrul walidain, dan taat kepada Allah. Dia minta kepada anaknya untuk senantiasa bangun qiyamul lail, sholat malam. Apakah berjamaah atau tidak, tapi yang jelas berdua mereka ini, antara ibu dan anak ini, selalu qiyamul lail. Ibunya berada di belakang anaknya, selalu sholat malam. Anaknya di bagian depan. Nah, setiap anaknya di rakaat kedua dia berhenti karena ngantuk, gitu ya. Dia selesai salam. Ibu ini balik, ia bangkit untuk kembali melaksanakan sholat qiyamul lail di rakaat yang berikutnya. Dia lihat anaknya sudah mulai mengantuk. Ya. Kemudian dia bacakanlah beberapa hadis tentang keutamaan surga. Di antaranya adalah sifat-sifat ahlul jannah yang akan masuk surga itu, wajah mereka seperti bulan purnama. Dibacakan hadis itu. Ya. Seperti bulan purnama. Kemudian di dalam surga itu ada bidadari dengan keindahan-keindahannya. Dan dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya kau tidak akan masuk surga dengan wajahmu seperti bulan purnama, dan kamu tidak akan mendapatkan keindahan-keindahan surga itu kalau kamu bermalas-malasan ibadah seperti ini. Jadi setiap dia lihat anaknya mulai mengantuk, ya, gitu, dia bacakan hadis-hadis Nabi SAW. Dan disebutkan keindahan-keindahannya, bahkan disebutkan bagaimana sifat-sifat bidadari. Sifat bidadari yang begitu indah, ya, cantik,
menawan, molek, dan perempuan-perempuan yang ada di surga dengan keindahannya. Dia mengatakan, kamu tidak bisa memiliki perempuan-perempuan indah itu dengan bermalas-malasan dan tidak semangat dalam ibadah. Nah, ketika disampaikan itu oleh ibunya, anak muda ini kemudian kembali semangat. Ya. Nah, pesannya adalah kalau pagi hari ini, salah satu poin yang kita bahas adalah bagaimana Allah persiapkan bagi mereka-mereka yang betul-betul menginginkan kebahagiaan masuk ke dalam surga dengan perhiasannya, dengan keindahannya, dengan kenikmatannya, maka kita harus bermujahadah, harus bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Di antaranya adalah kita istiqamah dalam kajian kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallah. Silakan Ustaz. Amin, alhamdulillah, bismillah, jazakallah khair Ustaz. Ini sebuah gambaran yang tentu susah dibayangkan yang walaupun tidak ada yang terlintas dalam hati manusia untuk menggambarkan sedikit semua untuk bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah. Pak Kuseri sudah resen, silahkan. Waktu guru saya pernah mendengar punya pasangan yang cerewet itu ada hikmahnya kan. Hikmahnya ada cerewetnya pasangan si partnernya itu akan masuk surga cerewet karena satu hari itu harus mengeluarkan kata-kata sebanyak pokoknya konteks dengan itu ada juga hadis doa minta perlindungan dari pasangan yang harus sabar, ikhlas, bisa masuk surga. Itu ada juga, ya kamu kalau mau penjelasannya syukuran. Barakallah fina wa fikum ajma'in. Pertanyaan Pak Haji Usyairi mewakili para suami ya, mewakili Bali ya. Dan tapi istrinya Pak Haji Usyairi bukan Allah. Baik. Disebutkan dalam sebuah hadis as-sabir wasyakir fil jannah. Orang yang memiliki sifat sabar dan memiliki sifat syukur, kedua-duanya berada di dalam surga. Jadi kalau ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah, makna yang sebenarnya, maka Allah jadikan masuk surga lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan beliau, sabda Nabi. Dan begitu pula kalau ada orang yang memiliki sifat sabar, ya, sabar dalam menerima ujian, dan ujian itu banyak bentuknya. Di antaranya adalah ujian dari pasangan kita. Ada disebutkan dulu ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan. Laki-lakinya, mohon maaf, secara fisik tidak begitu tampan, tapi perempuannya cantik jelita bak bulan purnama, gitu ya. Kemudian dijodohkan, berpasangan. Yang laki-lakinya bersyukur karena mendapatkan pasangan yang cantik jelita. Istrinya bersabar karena mendapatkan pasangan yang tidak begitu sesuai dengan keinginannya, ya, tidak pas lah, tidak cocok gitu. Tapi kedua-duanya adalah orang-orang yang menerima takdir Allah. Di antaranya laki-lakinya bersyukur
sebaliknya, ada laki-laki yang begitu sabar, kemudian saya juga pernah mendapat seorang laki-laki ditinggikan derajatnya dan meraih tangannya. Makanya saya sampaikan tadi, kalahanlah Allah akan mengangkat derajatnya bersabar jika kita mendapatkan pasangan yang dia kita harapkan, maka kita lah yang kemudian harus, laki-laki dan perempuan tentu sudah diciptakan oleh Allah. Ya, laki-laki tentu lebih pandai untuk menguasai diri, lebih bersama seperti itu, bukan berarti kemudian menghadirkan perempuan, tidak, karena rijalu qawwamun 'ala nisa, bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin, dan salah satu karakter perempuan adalah disebutkan dalam Al-Quran jadi pemimpin. Ya, kenapa dia pemimpin yang bersabar? Jadi memang itu sebuah laki dan perempuan memiliki tabiat yang berbeda. Laki-laki diberikan kekuatan, kesabaran, berbeda dengan perempuan. Kalaupun ada perempuan tentu yang lebih sabar, ya, dari laki, ya, alhamdulillah ada perempuan yang justru lebih sabar dari laki-laki, ya, lebih sabar menghadapi anak-anak tentang hidup, ya. Ada perempuan yang lebih kuat dan lebih sabar, ya. Laki-laki disuruh untuk mengurus anak-anak enggak kuat, ya, tapi kuat dari kesabaran perempuan. Jadi jangan sekali Allah melihatkan, terutama para haji, didengar oleh Pak Yusari dan diucapkan oleh seorang penceramah, ya benar. Subhanallah, bila mana kita mampu bersabar dalam laki-laki, karena dia disifatkan oleh Allah sebagai pemimpin. Begitu ya Pak Yusari. Alhamdulillah, satu kesempatan ya. Mudah-mudahan kita makin yakin ya dengan amal soleh lah yang kemudian menjadi salah satu yang menjadi wasilahnya masuk surga dengan tadi gambar dan berdoa dengan doa paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Silakan Bunda Nadia, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Guru, adakah mengingat betapa besar rahmat Allah memasukkan kita ke surga misalnya karena kita ingat dosa kita, adakah Ada penduduk surga, ada penduduk surga yang sampai menangis di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi menangisnya bukan nangiskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada penduduk surga yang diminta engkau mengejekku ya Allah. Itu dia
luasnya rahmat Allah dan begitu rahman kasih sayang dan menangis, ya menangis, kata yang menangis itu tidak menyangka bahwa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang lebih, menangis bahagia bukan menangis karena sedih, gitu ya. Lalu apakah itu berbeda? Ya, tidak disebutkan bahwa air matanya tadi bagaimana begitu kagetnya, ya, dan tidak menyangka pelaku dosa, pelaku maksiat, ya, kemudian zat yang maha luas rahmatnya, yang maha luas rahmatnya. Karena itu kemudian, dan apabila kita melihat ada orang yang melakukan maksiat, dosa dan keburukan, ya tidak boleh kita memberikan vonis bahwa dia ahlun nar. Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya bisa saja memasukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan mengampuni dosa-dosa mereka, gitu ya. Barakallahu Jazakallahu khairan. Nadia. Alhamdulillah. Ketika seorang hamba nanti dipertemukan dengan keluarga mereka di surga, jannat yadkhulunaha, surga yang mereka masuk dalamnya, wa man salaha min abaihim, dan masuk ikut bersama mereka adalah kakek buyut mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak mereka. Nanti setiap pribadi kita ini ada reuni akbar bersama keluarga besar nanti di surga. Ada kakek buyut, ada cucu, kemudian cicit ke bawah, kemudian ada saudara, ada pasangan, bahwa di surga nanti tidak ada lagi satu sama lain iri, dengki, merasa disaingi dan seterusnya. La ikhtilaf bainakum. Kalau di dunia, mohon maaf, kadang ada reuni keluarga, yang satunya merasa iri dengan keluarga yang lain, tidak diperhatikan oleh keluarga dan seterusnya. Banyak lika-liku kita hidup di dunia. Tapi di surga nanti berkumpul semuanya, qalbun wahid, mereka satu hati, ya, bahagia semuanya. Ya Rabb. Jadi telanlah semua ujian dan cobaan yang kita rasakan, yang kita hadapi, yang menerpa hidup kita hari ini, telan semuanya. Jamaah, jangan menggerutu, jangan berputus asa, jangan berburuk sangka, ya, dan seterusnya, agar nanti Allah kumpulkan kita semua di dalam surga dengan keluarga kita dalam satu hati, ya, di naungan surga dan satu hati. Semuanya suami istri saling mencintai, keluarga bertemu di surga, saling bertambah kasih sayang di antara mereka. Insyaallah taala. Amin. Di penghuni surga, ya Allah, ya Rabbal alamin. A'udzubillahi alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama yanbaghi li jalali sultan. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال وأهل والمعافى وبسطت رزقا وقبضت عدوا وأظهرت أعطيتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي العالمين. بارك الله. شكرا أستاذ خالد. السلام عليكم ورحمة الله. Kita Tuhan Kudus Firman menjadi sebuah pengingat untuk kita semua dan juga penyemangat tentunya. Betapa banyak kenikmatan yang kita akan kita nikmati kelak di akhirat dalam surganya Allah, tentu dengan syarat bahwa kita terus memperbaiki diri, selalu bermuhasabah diri, kemudian selalu menjadikan setiap detik dari yang kita lalui itu menjadi sebuah amal kebaikan, amal kebaikan yang tidak pernah henti, menjadi sebuah amal akan mencintai kita, Allah akan ridho dengan kita semua. Dan zaman kepada Allah, sebagai informasi, insya Allah kita akan ada kajian baru ya di besok hari di Sabtu yang biasanya di sedang rukyah. Di Sabtu pertama kita akan ada kajian tentang halal. Insya Allah akan dipandu oleh ceritakan tentang dunia halal yang ada di Indonesia, dan tentu karena beliau adalah seorang auditor halal, jadi dia akan lebih paham tentang bagaimana hasil produk dalam dunia halal ini. Jadi nantikan kajiannya insya Allah besok bersama ini dengan Ibu Yani ya, seorang dosen dari IPB. Dan jazakumullah khairan atas semua dukungan jamaah yang Allah untuk kegiatan dakwah kami di MKI. Dan mudah-mudahan menjadi sebuah amal yang terus Allah lipat gandakan pahalanya. Amal sedekah yang rutin dilakukan setiap pagi menjadi amal yang mendatangkan ridho Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh sabda Nabi yang mulia, amal Allah, orang yang mendapatkan cinta Allah karena amal yang terus istiqamah dilakukan setiap hari, dari mulai sedekahnya, dari pula kajian ilmunya, dan juga amal-amal kebaikan lainnya. Tentu menjadi harapan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan hambanya yang soleh dan kemudian berhak untuk masuk surga. Bahkan kenikmatan paling agung adalah masuk surga tanpa hisab, menjadi sebuah doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Dan sebelum ditutup oleh admin, ada informasi commercial break yang tentu mari kita saksikan. Ini adalah juga bagian dari sedekah kita terhadap istiqomah memasarkan produk-produknya. Dan mudah-mudahan ini juga kita bagian termasuk orang yang di Sabtu Ahad terus aktif menjadi, maupun dari pembeli maupun penjual ya, masih gabung dalam sebuah pasar kita yang pasar, mudah-mudahan dengan pasar yang kita yang kita aktifkan ini menjadi pasar yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Admin. أعوذ بالله من الشيطان